Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, NPM 201063108876, kelas 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas perkuliahan saya, yaitu mata kuliah menulis, dan didosen pengampu oleh Ibu Uah. Di sini saya akan menerapkan pembelajaran materi cerita pendek dari kelas 10 SMA pada semester 1. Selamat menyaksikan. Ready to the countdown. Kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji besok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah bagian-bagian dari bangunan tersebut. Nah, kira-kira apa aja sih bangunan dari unsur intrinsik tersebut? Oke, unsur intrinsik sendiri terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada tema, tokoh, watak tokoh atau penokohan, alur atau plot, latar atau setting, pesan moral atau amanat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan tema, tokoh, watak tokoh, alur latar, dan pesan moral.
Oke. Nah, yang pertama di sini ada tema. Untuk tema sendiri merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum yang dapat diambil dari lingkungan sekitar. Nah, jadi ini termasuk dari suatu tema baru judul ya. Nah, untuk contoh tema sendiri sini ada persahabatan, perjuangan, kerjasama, dan lain-lain. Tema ini mencangkup apa yang kita bicarakan dalam cerita tersebut. Nah, untuk tema sendiri dari Semut dan Belalang yaitu mengenai tentang kerja keras, usaha sang semut. Jadi di sini menceritakan tentang kerja keras dan usaha sang semut untuk menggotong makanan. Nah, kemudian untuk tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Nah, jadi orang ini yang berperan dalam suatu cerita. Contoh tokoh seperti ibu, ayah, semut, singa, pohon, kaktus, dan lain-lain sesuai dengan isi cerita. Nah, untuk tokoh di sini yaitu ada tokoh si semut dan juga tokoh si belalang. Ini merupakan sebuah tokoh utama yang ada dalam cerita tersebut. Nah, kemudian ada watak tokoh atau penokohan. Penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Jadi ini merupakan sebuah karakter tokoh yang berperan dalam sebuah cerita. Nah, di sini pun ada jenis watak tokoh. Ada beberapa jenis watak tokoh, yaitu yang pertama ada protagonis, yaitu tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Nah, yang kedua itu ada sifat tokoh atau watak antagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Antagonis ini kebalikan dari watak protagonis. Kemudian ada tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antara antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Jadi tokoh ini sebagai penengah antara protagonis dan antagonis. Kemudian ada figuran. Tokoh ini merupakan tokoh mendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Ini sebagai figuran untuk memberikan warna ya. Nah, di sini dari cerita Semut dan Belalang ada watak tokoh. Di sini ada semut sebagai pekerja keras dan rajin. Oke, di sini semut selalu berusaha bekerja keras untuk membawa makanan dan mengumpulkan makanan. Sementara watak tokoh belalang yaitu pemalas, suka meremehkan atau menganggap enteng. Jadi si belalang ini lebih suka bersantai-santai dibanding bekerja keras seperti si semut. Itu ya, Mas, untuk watak tokohnya. Terlihat dari sini aku sedang mengumpulkan makanan. Itu watak tokoh dari si semut. Kemudian kata si belalang, sang semut, buat apa kamu melakukannya? Nah, itu sudah terlihat ya. Nah, kemudian ada alur plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis dalam menyampaikan ada cerita. Adapun tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis diantaranya yang pertama tahap perkenalan, kedua tahap penanjakan atau muncul masalah, ketiga tahap klimaks, masalah semakin sulit, keempat ada anti klimaks, masalah sudah reda atau berkurang tapi belum juga selesai. Nah, yang terakhir ada tahap penyelesaian. Adapun alurnya yaitu
Ada alur maju, alur ini menggambarkan jalan cerita yang berurutan dari awal, perkenalan tokoh. Situasi lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik dan terakhir penyelesaian konflik. Intinya adalah pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, kedua ada alur mundur. Di alur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Oke, dari cerpen Semut dan Belalang, yaitu ada alur, yaitu alur maju. Untuk tahapan alurnya sendiri, perkenalan di tengah hutan, hiduplah semut yang rajin. Ia selalu mengumpulkan makanan. Nah, untuk tahap penanjakannya, semut bertemu dengan belalang dan diolok-olok oleh belalang. Untuk klimaksnya sendiri, saat musim dingin, belalang hampir mati kelaparan. Nah, ini udah mau masuk pada masalah ya. Nah, kemudian ada anti klimaks. Semut datang dan memberikan makanan. Nah, terakhir ada penyelesaian. Sang belalang yang semula malas menjadi rajin bekerja, mengumpulkan makanan seperti semut. Jadi dari tahapan alur ini, mulai dari perkenalan di tengah hutan, kemudian si belalang yang tadinya malas jadi rajin. Nah, untuk latar atau setting, latar ialah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Adapun latar dibagi menjadi 3 jenis, yakni latar tempat kejadian cerita tersebut. Contohnya berada di hutan, sekolah, rumah, tepi sungai, dan lain-lain. Nah, untuk latar waktu adalah kejadian cerita tersebut. Contohnya pada zaman dahulu, suatu hari, siang hari, hari Senin, dan lain-lain. Kemudian ada latar suasana kejadian cerita tersebut. Contohnya menyenangkan, menyedihkan, atau mencekam, dan lain-lain. Di dalam cerita Semut dan Belalang, latar dan tempatnya yaitu berada di tengah hutan. Nah, kemudian kita cari lagi di sini ada rumahnya, berarti ada dalam rumah semut. Nah, kemudian ada rumah belalang di sini, berarti ada rumah belalang. Nah, untuk latar waktu ada setiap hari, pada suatu hari, dan berada di musim dingin. Jadi ini untuk latar waktunya ada 3. Nah, untuk latar suasananya sendiri sangat menegangkan ya, karena di sini posisinya belalang sangat kelaparan dan di sini dengan penuh malu mungkin. Nah, yang terakhir ada pesan moral. Nah, pesan moral sendiri adalah pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Jadi tidak harus mematoki harus benar atau tidaknya, tapi melainkan menurut pemikiran pribadi masing-masing. Karena kita membaca sesuatu tidak berbeda dengan sudut pandang orang lain, dan itu tidak bisa disamakan. Nah, untuk pesan moral sendiri dari cerpen Semut dan Belalang, kita harus mempersiapkan diri sebelum menghadapi sesuatu. Yang kedua, jangan meremehkan orang lain. Kemudian yang ketiga, mari terus bekerja keras dan semangat dalam mencapai tujuan. Yang terakhir ada mari membantu sesama agar terciptanya kerukunan. Jadi pesan moral yang di sini yang dapat kita ambil dari cerita pendek Semut dan Belalang ini sangat bagus ya. Kita harus mempersiapkan sesuatu, jangan pernah meremehkan orang lain. Barangkali suatu saat kita membutuhkan bantuan dari mereka. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Apakah baik-baik dan sehat? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Untuk mempersingkat waktu, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini pertemuan saat ini adalah tentang cerita pendek ya. Mungkin bisa diganti slide-nya. Ya, di sini ada pengertian cerita pendek. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, pada umumnya cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Jadi cerpen ini dibatasi ya, nggak sampai 100 halaman seperti novel. Selanjutnya, nah, di sini ada struktur cerpen. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda, dan kodam. Nah, lanjut. Dan di sini ada fungsi cerpen sendiri, yaitu fungsi rekreatif, fungsi didaktik, fungsi religiulitas, fungsi estesis, fungsi moralitas. Untuk penjelasannya nanti Ibu share di grup kelas ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri cerpen. Cerpen juga punya ciri-ciri ya. Yang pertama ada pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Jadi kebanyakan cerpen ini cerita fiktif, tidak nyata, sebuah karangan. Nah, yang kedua ada cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, yang ketiga ada saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Jadi sekali duduk cerpen selesai dibaca. Kalau novel kan harus beberapa kali duduk ya, ditunda-tunda. Nah, terus ada lagi cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Kemudian cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Lalu cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Jadi tidak bercabang, kayak alurnya tetap maju ya maju aja, mundur ya mundur aja. Kemudian ada kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya si penulis ini terinspirasi dari beberapa kisah cerita sehari-harinya dia ataupun orang lain. Kemudian ada karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana, entah itu baik atau jahat. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam. Ini masuk ke amanat ya, jadi setiap cerpen selalu ada amanatnya. Selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis cerpen. Yang pertama ada cerpen pendek. Panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Kemudian ada cerpen sedang. Cerita pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Kemudian ada cerita pendek panjang. Cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih.
Dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5.000 kata atau bahkan 10.000 kata. Slide selanjutnya. Nah, ada unsur intrinsik cerpen ya di sini. Yang pertama ada tema dari cerpen tersebut, alur atau plot, alurnya maju atau mundur, setting seperti latar, di mana tempatnya, tokoh, penokohan, tokoh apa saja yang berperan dalam cerpen tersebut, watak apa yang dimiliki oleh seorang penokoh tersebut, sudut pandang, kemudian amanat. Amanat ini sebuah pesan-pesan moral yang ada pada cerpen. Lanjut. Nah, selain ada unsur intrinsik, di sini juga ada unsur ekstrinsik cerpen ya. Yang pertama ada terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi si pengarangnya. Nah, selanjutnya terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita. Kemudian terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Selanjutnya terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Dan terakhir terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis. Ya, mungkin itu saja ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok, di mana kelompok tersebut sudah Ibu bagikan di grup kelas. Ibu beri waktu untuk diskusi kelompok 5 menit ya. Baik, jika sudah selesai untuk mempersingkat waktu pertemuan, dari perwakilan kelompok, apakah sudah menemukan cerpen dan unsur intrinsiknya? Ya, mungkin dari Nita, apakah sudah berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah, Ibu. Ya, silakan, apa judul yang ada di cerpen yang kamu buat dengan kelompok? Beserta unsur intrinsiknya ya? Baik, Ibu. Jadi, kelompok yang kami diskusikan berjudul wirausaha, yaitu memiliki unsur intrinsik tema. Tema dari cerpen wirausaha ini yaitu pendidikan karakter. Kemudian tokoh dan penokohannya yaitu ada Yola, dermawan, tidak sombong, peduli, dan sederhana. Kemudian ada teman Yola, yaitu to the point dan pandai. Alur dari cerpen ini memiliki alur yang flashback.
Kemudian ada latar. Latar yang ada di cerpen ini yaitu latar tempat rumah, latar waktu rumah, kemudian latar suasana sepi. Nah, terus gaya bahasa yang digunakan pada cerpen ini yaitu lugas, kemudian sudut pandang orang ketiga tunggal, dan amanat dari cerpen wirausaha ini adalah setinggi apapun pendidikan kita, bukan sebuah aib jika pekerjaan, kecantikan dengan sesuai dengan jurusan. Bahkan dengan membuka usaha sendiri dan memasarkannya murah pun sudah sebagai wujud kepuasan. Mungkin itu saja, Bu, dari kelompok kami. Baik, terima kasih Nita atas penyampaian materinya. Itu bagus banget ya amanatnya yang tergantung dalam cerpen itu. Selanjutnya mungkin dari kelompok 2, perwakilan siapa? Ajeng. Bagaimana Ajeng? Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah, Bu, sudah membuat. Saya izin memaparkan ya, Bu. Silakan. Jadi judul cerpen yang kelompok kami ambil itu berjudul Takdir. Di sini ada unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu ada tema. Temanya yaitu takdir dan percintaan. Lalu ada amanat. Dalam kehidupan, berpikirlah 2 kali sebelum mengambil sebuah tindakan agar tidak menyesal di kemudian hari. Alur dalam cerpen ini yaitu menggunakan alur campuran, maju dan mundur. Lalu settingnya itu yang pertama pada kamar Sika pukul 5 sore, rumah Sika pukul 4 sore, sekolahanku sewaktu jam sekolah, kelas pada saat jam istirahat, kemudian ada penokoh dan perwatakan. Sika itu mempunyai sifat yang sabar, tertutup, tabah, kuat, pelamun, dan taat ibadah. Sedangkan Andri kekanak-kanakan, pemalu, dan perhatian. Lalu ada Rini yang bersifat setia kawan, perhatian, dan lucu. Kemudian ada Bapak Tari yang bersifat keras kepala, emosian, dan egois. Ibu Tari ini bersifat penyayang dan sabar, sedangkan Primo itu usil. Lalu yang terakhir itu ada Bu Yuli, bersifat galak dan tidak sabaran. Nah, yang terakhir itu ada sudut pandangnya. Dalam cerpen ini sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga, karena pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita. Mungkin sekian Bu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ajeng untuk penyampaian materinya. Itu udah cukup bagus ya. Mungkin kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Dan untuk mengingat sebuah materi cerpen tadi, Ibu meminta untuk kalian meresum apa yang tadi Ibu sampaikan, kemudian tugasnya nanti dikumpulkan di Google Drive ya, nanti oleh PJ disimpan dan tuh dikirim ke Ibu. Oh iya, jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan membahas cerpen lagi karena sebagai bahan penulisan ya, biar kalian tidak mudah lupa. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.